Kristen Friends yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Namun saya memilih satu ayat dari pembacaan adalah ayat 16. Sebetulnya adalah rangkuman dari ayat 1 sampai dengan 19. Begini firman-Nya, aku bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku. Ayat 17, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian ini adalah satu cerita yang menarik tentang kisah Abraham. Iman Abraham diuji, di mana gunung yang ditunjukkan Tuhan Allah kepada Abraham. Sudah yang terkasih, singkat cerita, Abraham mendapat anaknya Ishak di usia istrinya yang sudah tua. Istrinya Sarah yang sudah tua dan lanjut usia, dan tidak mungkin kalau istrinya itu sudah tua tidak mungkin ia mendapatkan anak, tapi ini anugerah Tuhan. Tuhan melimpahkan anaknya kepada Abraham. Ini juga bagian dari Abraham diuji oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-1 sampai dengan 19 ini bicara tentang ujian terhadap iman Abraham. Pertama-tama yang kita lihat sebelum pembacaan ini bicara tentang Sarah tidak mendapatkan anak sampai Abraham mengawini seorang perempuan dari Mesir yang adalah Hagar, saudara-saudaraku. Tapi ia tetap setia memuliakan Tuhan sampai pada akhirnya Sarai mendapatkan anaknya dari Abraham pada usia tua. Ada beberapa hal yang menarik yang kita lihat di sini adalah kesetiaan Abraham menantikan, mendengarkan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Abraham betul-betul mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan untuk pergi ke gunung dan mempersembahkan anak sebagai korban persembahan. Dan Abraham melakukan tidak segan-segan itu. Abraham meyakini bahwa apa yang ia lakukan adalah perintah dari Tuhan, karena dia yang memberi maka dia berhak untuk mempersembahkan korban menggantikan domba anaknya Ishak. Tetapi pada saat sampai tempat tujuan, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan menampakkan seekor domba. Kita lihat pada ayat 8, untuk menjadi kurban bakaran bagi Tuhan Allah. Demikianlah iman Abraham diuji di sini, saudara-saudaraku. Hal yang lain yang penting kita belajar dari kisah Abraham adalah ia taat menuruti perintah Tuhan, setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena setia mendengarkan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah ruah, berkat keturunan, dan juga berkat berlimpah-limpah, keturunan sangat panjang seperti bintang langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan olehnya Abraham keturunannya akan menguasai semua bangsa di bumi dan mendapatkan berkat. Jadi semua orang yang mendapatkan berkat dari Abraham mendapat keistimewaan khusus. Dan pada perjalanan yang selanjutnya, saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi alat perdamaian bagi dunia melalui bangsa Abraham adalah bangsa Israel, saudara-saudaraku. Dan itulah yang menjadi kemudian semua orang mendapatkan berkat dalam kedatangan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat Christian Friends yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah harus setia mendengarkan. Dan bukan hanya mendengarkan, tetapi lebih daripada itu adalah melakukan, menuruti apa yang Tuhan maksudkan di dalam hidup kita. Walaupun pasti Tuhan akan menguji kita dengan tantangan-tantangan, dengan hambatan-hambatan, tetapi juga dengan
ujian-ujian yang lahir dari keluarga ataupun juga bapak, anak, dan juga mungkin ibu. Tetapi semua ujian itu berakhir pada berkat. Kalau kita setia tahan uji, maka Tuhan pasti mau melihat tingkat kesetiaan kita dengan Tuhan. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menyalahkan kita. Kalau kita berani menyalahkan Tuhan, Tuhan itu juga cemburu, pasti Dia membalaskan tingkat kecemburuan kita. Karena itu usahakan untuk tidak mengeluh, setia melakukan kehendak Tuhan, dan pasti Tuhan melimpahkan segala berkat-Nya kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, yang sudah mengajak kami untuk teguh di dalam firman dan doa, tapi juga setia melakukan kehendak Tuhan melalui firman. Biarlah Tuhan menyertai kami supaya kami betul-betul dibaharui, supaya kami juga mendapatkan berkat yang berasal daripada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Berkati semua kami, di dalam kuasa Roh-Mu kami pasti mendapatkan berkat-berkat jasmani dan juga berkat rohani untuk hidup kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, sagu hidup, kami berdoa. Amin.